Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis terakhir tentang sesuatu yang sepertinya bertentangan padahal tidak. Satu hadis mengatakan bahwa kita tidak boleh minta mati, jangankan minta, berharap saja tidak boleh. Sementara di hadis lain dikatakan barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi mau bertemu dengan dia. Padahal bertemu dengan Allah pasti mati. Enggak mungkin bisa bertemu Allah ketika masih hidup. Nabi saja waktu masih hidup belum pernah bertemu dengan Allah. Jadi kan seolah barang siapa yang ingin segera mati ketemu Allah, Allah pun ingin rindu, ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya orang yang tidak suka mati, tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi ketemu dengan dia. Sementara hadis yang tadi, barang siapa yang tertimpa musibah kesulitan, maka tidak boleh dia berharap-harap mati ketemu dengan Allah. Seolah kan bertentangan, padahal tidak. Jawabannya apa kemarin, masih ingat? Saka. Jawabannya adalah sakaratul maut. Itu jawabannya. Kapan kita tidak boleh berharap mati? Sebelum sakaratul maut. Kapan kita disuruh cepat-cepat ketemu dengan Allah, cepat-cepat mati? Di saat sakaratul maut, di saat gorgoroh, di saat nyawa kita sudah di kerongkongan. Ya, jadi di masalah waktu. Ya, sama dengan jangan kalian berharap-harap ketemu musuh, perang, jangan. Sementara di hadis lain, barang siapa yang belum pernah berperang, walam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, berjihad, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Kan seolah bertentangan tuh. Nah, jawabannya mirip dengan tadi, masalah waktu. Ya, kita lanjut 41. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn Arad. Dari Abu Abdullah, namanya adalah Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad temannya siapa? Satu grup dengan siapa? Satu level dengan siapa? Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ya, para budak hamba sahaya. Tapi beriman, masuk Islam, dan disiksa habis-habisan. Ini di awal-awal Islam, bukan di Madinah, masih di Mekah. Para budak, orang-orang miskin yang masuk Islam disiksa habis-habisan. Tentu antum tahu bagaimana siksaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya, sampai saking tidak kuatnya terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur, Latta Uzza. Iya. Tidak berani mengucapkan Allah. Tidak seperti Bilal ahad, maksudnya hanya satu, Allah. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab terhadap lafaz Allah menolak apa menerima? Menerima. Ya, lafaz Allah itu tidak ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, tapi tidak Allah doang.
Ada Allah, ada Lata, ada Uzza, begitu. Maka Bilal mengucapkan Ahad, maksudnya hanya Allah satu-satunya, Lata enggak, Uzza enggak, gitu. Kalau Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan Lata, Uzza, saking tidak kuatnya disiksa oleh tuannya. Termasuk Khabbab bin Arad. Nah, satu ketika Khabbab bin Arad mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, syakauna ila Rasulillah SAW. Kami waktu itu datang kepada Nabi SAW. Di sini memakai lafaz kami karena Khabbab bin Arad mewakili para budak yang disiksa habis-habisan oleh tuannya. Maka kalimatnya kami mengadu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang nasib yang kami terima, di mana gara-gara masuk Islam mengikuti ajaranmu ya Rasul, kami disiksa habis-habisan. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu, sementara Nabi sedang berbaring, berbantalkan burdah. Burdah itu kain panjang, surban barangkali bahasa kita, dilipat-lipat, dibikin bantalan oleh beliau fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Di naungan Ka'bah, seolah sedang santai gitu. Padahal pengikutnya para budak disiksa habis-habisan. Lalu Khabbab mewakili para budak mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kenapa engkau tidak berdoa ya Rasul? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah supaya menolong kami para budak yang disiksa ini ya Rasul? Gitu. Jadi seolah sudah tidak kuat lagi. Ya, engkau kan Rasul, engkau Nabi, doamu insya Allah pasti dikabulkan. Kenapa tidak mohon supaya Allah menolong kami? Ya. Apa jawab Nabi? Nabi bukannya menjawab, malah cerita. Tentu isi ceritanya mengandung jawaban. Nabi cerita apa? Qad kana man kana qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayukhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dulu sebelum kalian masuk Islam, mengikuti para nabi, para rasul, dulu itu ada yang badannya dipendam, kelihatan kepalanya saja. Summa yu'ta bil minshar, lalu didatangkan minshar. Minshar itu pedang tapi ada giginya, bergerigi. Ya, kata kita gergaji lah ya. Lalu didatangkan gergaji, fayudau ala ra'sihi, lalu diletakkan di tengah-tengah kepalanya itu, sambil dikatakan mau kembali ke agama semula apa tidak, apa mau ngotot masih masuk Islam mengikuti si Musa misalnya, si Yahya, Zakaria misalnya, ya, mengikuti nabi masing-masing. Seluruh para nabi, para rasul adalah Islam. Fayufaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuj'alu nisfaini. Ketika mengatakan tidak, aku tetap berada dalam Islam, maka digergaji kepalanya, pecah menjadi dua, belah menjadi dua. Ya. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada lagi yang diikat lalu digaruk dengan sisir besi, ya, maduna lahmihi wa azmihi, sampai terkelupas kulitnya, terlihat tulangnya. Kenapa? Karena tidak mau keluar dari Islam. Ma yasudduhu dalika an dinih, itu semua tidak menyebabkan mereka murtad, tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kalian belum apa-apa, maksudnya begitu. Kalian ini tidak seperti itu kan? Walaupun tentu dahsyat sekali.
yang dialami oleh Ammar bin Yasir, Sumayyah, Khabbab bin Arad, Bilal, tentu dahsyat sekali, tapi tidak sedahsyat yang ini. Karena begitulah orang-orang terdahulu itu semakin luar biasa ujiannya. Orang-orang sekarang, antum tahu dulu untuk mencari 1-2 hadis harus menyeberangi padang pasir yang luar biasa. Sekarang di depan mata kita ribuan hadis, kita nggak mau baca, kita nggak mau ngafalin, memahami. Ya. Dulu 1-2 hadis, oh ulama fulan meriwayat, ada riwayat hadis begini nih, didatangi, luar biasa. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan amr ini, yang dimaksud Islam. Demi Allah, enggak mungkin ucapan Nabi ini omong kosong, bahwa Allah akan memenangkan agama ini, menyempurnakan agama ini, hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut. Lalu aman, tentram, damai dunia ketika kaum muslimin yang menguasai, insya Allah akan tentram, aman, damai. Ketika yang menguasai non muslim, siap-siap banjir darah, siap-siap pembantaian, siap-siap menyaksikan kedoliman demi kedoliman. Sekarang kita saksikan negeri-negeri yang mayoritas muslim, Indonesia misalnya, Malaysia misalnya, Saudi, Mesir dan lain-lain. Ada orang kafir di situ? Hindu misalnya, Buddha misalnya, Konghucu misalnya, ada? Ada. Diapakan oleh kaum muslimin? Enggak diapa-apakan kan? Enggak diapa-apakan. Coba kalau kaum muslimin Indonesia ini aja lah sadis, kejam, habis itu orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu. Enggak diapa-apakan. Ya. Nah sekarang ketika kaum muslimin minoritas, saya kira antum belum lupa apa yang terjadi di Bosnia waktu itu, di Moro, di Patani, ya, di Myanmar, Rohingya. Itu ketika kaum muslimin minoritas. India, Masjid Babri itu, ketika kaum muslimin mayoritas, aman, damai, sentosa. Ya. Maka ketika kaum muslimin menguasai dunia, insya Allah tentram, damai. Ketika para sahabat hari-hari pertama mendatangi Syam, ibu kota Romawi, kan sudah menang tuh ya. Hari-hari pertama, mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu. Itu para pendeta, para batrik yang membaca Taurat, Injil, menyaksikan Khalid bin Walid, menyaksikan Amr bin As, menyaksikan para sahabat, mereka berani sumpah. Ya, orang-orang berilmu Nasara ini berani bersumpah, para pendeta, para pastor berani bersumpah, wallahi yang sedang kita saksikan ini lebih mulia, lebih baik daripada kaum Hawari. Pengikut setia Nabi Isa lebih baik yang sedang kita saksikan ini. Itu kata mereka sendiri, karena mereka tahu ya bagaimana kebaikan orang-orang Hawari, murid-murid sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka saksikan ini kalah, lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih tawadhu dan seterusnya. Itulah Islam, itulah para sahabat ya. Maka jika ada kaum muslimin yang suka ngerusak, ngebom sana, ngebom sini, itu segelintir. Itu segelintir. Saya kira semua orang tahu. Yang bilang Islam teroris itu pura-pura bodoh aja. Semua orang tahu. Iya, bahwa itu segelintir. Firqah memang ada, Khawarij ya kan? Sedikit sekali. Nah, begitu pula ini. Kalau Islam akan menguasai dunia, maka dunia menjadi aman, damai, tentram, sentosa. Hatta yasira rakibu min San'a ila Hadramaut,
hingga ada seorang pengendara yang berjalan dari Son'a sampai Hadramaut, jauh sekali jaraknya. Di riwayat lain pengendara wanita sendirian. Dari Son'a sampai Hadramaut jauh sekali. La yakhafu illallah, dia tidak takut apa-apa, tidak takut siapa-siapa, saking amannya. Tidak ada penjahat, tidak ada orang-orang kejam, bengis. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah kaum muslimin, yang berkuasa adalah orang-orang saleh. Beda ketika yang berkuasa orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang dolim. Nah, yang ditakuti oleh si pengendara ini subhanallah wadziba ala ghanamihi, dan satu lagi yang dia takuti apa? Kambingnya diterkam serigala. Kalau itu ya sunatullah, ya kan? Dalam keadaan apapun ya namanya serigala makan kambing, kucing makan tikus, harimau, singa makan kijang, dan seterusnya. Itu sunatullah, bukan keadaan buruk. Kecuali nanti setelah turun Nabi Isa ada sedikit perkecualian. Setelah turunnya Nabi Isa ada tikus bermain-main dengan kucing, ya. Anak kecil bermain-main dengan ular berbisa, gadis kecil bermain-main dengan singa. Anggur setangkai dimakan oleh 8-10 orang kenyang, puas. Itu perkecualian, ya. Maka ketika para ulama membahas sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman itu pasti lebih buruk dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya. Terus zaman itu semakin kemari semakin memburuk. Tahun 1000 lebih baik daripada 1100. Tahun 1100 tentu lebih baik daripada 1200. 1200 lebih baik dari 1300. Terus makin memburuk, makin memburuk. Puncak keburukannya adalah ketika di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fi ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kalau di muka bumi masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hari kiamat terjadi ketika di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Itu puncak keburukannya. Nah, tapi ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Tadi di zaman ketika Nabi Isa telah turun tadi. Itu perkecualian. Kan membaik. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hari itu bumi dipenuhi dengan kebaikan setelah sebelumnya dipenuhi dengan keburukan. Berarti kan membaik. Ini perkecualian. Ada pendapat perkecualian itu ada di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tapi pendapat ini lemah. Tetap yang benar zaman Hajjaj bin Yusuf yang kejam, bengis, ribuan kaum muslimin dibantai, tetap lebih baik daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena di zaman Hajjaj bin Yusuf banyak sahabat yang masih hidup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz tinggal sedikit. Ya, zaman di mana banyak sahabat itulah zaman terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum tasta'jilun, kalian buru-buru, kalian tergesa-gesa, kata Nabi kepada para budak yang disiksa. Ya, jadi kalau saya berdoa sekarang lalu Allah tolong kalian menang melawan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan seterusnya, buru-buru, belum waktunya. Jadi memang harus ada masa-masa seperti ini. Harus melewati masa-masa seperti itu, sabar. Ini pelajaran bagi kita, terutama du'atus salaf,
ketika mendakwahkan salaf, mendakwahkan sunnah, ini syirik, ini tauhid, yang ini syirik, yang ini bid'ah, yang sunnah yang seperti ini, kok dicaci, dimaki, diusir dan seterusnya. Sabar, memang harus ada masa-masa seperti itu. Jangan kemudian nggak sabar, udah ganti dakwah, nggak usah bahas-bahas bid'ah, nggak usah bahas-bahas syirik, udah kita bahas ekonomi umat, persatuan umat. Berarti nggak sabar. Ya, namanya dakwah seperti itu. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak sekalipun pahit. Kalau bid'ah katakan bid'ah, kalau syirik katakan syirik, haram katakan haram. Orang terima atau tidak urusan Allah, bukan urusan si dai. Berarti dai ini sabar, dicaci, dimaki, dikatain begini, wahabi segala macam, sabar, nggak usah dibalas. Yang penting terus dakwah, jangan berhenti. Syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, jangan pedulikan. Diusir stop ya nggak apa-apa, begitu ya. Jangan kemudian tidak sabar. Harus ada masa-masa seperti itu. Wajib bagi para du'atus salaf untuk sabar. Nanti ketika sabar, Allah akan tolong. Seandainya para da'i semuanya sabar, jangan memperdulikan cacian, makian, ocehan, terus berdakwah, tidak mustahil Allah akan jadikan negeri ini negeri sunnah, negeri yang tidak ada bid'ah, negeri yang tidak ada syirik, negeri yang tidak ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dipuja-puja, keris-keris, sesaji dan seterusnya. Kalau para du'atus salaf sabar, sebagaimana kesabaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana kesabaran Rasul dan para sahabat, dicaci, dimaki, sabar. Memang harus ada masa-masa seperti itu, harus sabar. Jangan kemudian tidak sabar, berubah haluan. Kan sudah mulai ada itu ya, ustadz yang nggak sabar, nggak tahan uji, dicaci, dimaki, sedih, capek, ya sudahlah, ganti haluan. Dakwahnya dakwah persatuan, merangkul semua ustadz, ya kan. Udah nggak bicara bid'ah lagi. Jadi bid'ah biarin, syirik biarin, yang penting bersatu. Salah nggak apa-apa, yang penting bersatu. Ya, kalau kata kasarnya ya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting berangkulan di neraka. Mau seperti itu? Mau seperti itu, bersatu tapi dalam kesalahan. Antum tahu orang-orang kafir yang bersatu memusuhi kaum muslimin nanti akan masuk neraka. Dan mereka bersatu di neraka, berangkulan, berpelukan, tidak, saling caci, saling maki. Ya, maka sudah bukan saatnya lagi kita dakwah ditutup-tutupi pelan-pelan, sudah bukan saatnya lagi. Yang Syiah Rafidah mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Aisyah, mereka berani? Mosok para dai mengatakan ini bid'ah, ini syirik, nggak berani? Ya tentu harus berani, ya kan? Kasihan umat ini kalau dibiarkan, dininak bubukkan dengan dakwah sedekah, dakwah akhlak, dakwah persatuan umat, lalu dibiarkan berbuat syirik, nyembah kuburan, menyembah para wali, nyembah keris, berjimat ria, dukun-dukun laris. Itu yang menyebabkan mereka kekal di neraka, kan? Mereka lupa, mereka tidak tersentuh dakwah tauhid. Kasihan sekali. Sholat percuma, puasa percuma, zakat haji percuma kalau berbuat syirik. Jangankan kita, Rasul aja diancam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Itu Nabi SAW. La in asyrakta, hitopnya adalah anta, engkau, Rasulullah SAW. Ya, kalau engkau berbuat syirik ya Muhammad, hapus seluruh amalmu. Apalagi kita sholat, puasa, zakat, haji, percaya jimat, kuburan keramat, hapus sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran kita, sedekah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dakwah nomor satu, dakwah tauhid, yang lainnya menyusul. Maka Nabi diberi waktu nggak main-main, 13 tahun. 13 tahun Nabi diberi waktu untuk mendakwahkan tauhid. Belum ada puasa, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Tauhid, 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 tauhid. Dengan dakwah tauhid bertahun-tahun ini, jadilah Abu Bakar, jadilah Umar, jadilah Utsman, jadilah Ali, Zubair, Thalha,
manusia-manusia luar biasa. Belum mati sudah dinyatakan masuk surga, sudah dinyatakan diridhoi oleh Allah, diampuni oleh Allah, diawali dengan dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid pasti ada yang tersinggung, nggak mungkin nggak. Dakwah sunnah pasti ada yang tersinggung, nggak mungkin nggak. Beda dengan dakwah persatuan umat, ekonomi umat, akhlak, sabar, santun. Insya Allah nggak ada yang sakit hati. Jangankan sesama muslim, orang kafir kadang-kadang senang. Kan ada dai yang penggemarnya bukan hanya kaum muslimin. Orang-orang kafir juga senang si dai ini. Kenapa? Kenapa? Karena dai ini tidak pernah membahas tentang tauhid. Kalau dia membahas tauhid, nggak usah jauh-jauh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kalau nggak marah mereka. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, ini didakwahkan, diteriakkan, marah mereka. Kata siapa? Tuhan kami tiga, ada bapak, ada anak. Marah kan? Nah, mereka ini, si dai ini tidak pernah mendakwahkan tauhid. Yang didakwahkan sekedar akhlak tadi. Ayo sabar, ayo jangan emosian, ayo berderma, ayo berbakti kepada orang tua. Itu semua tidak buruk, itu baik. Tapi menjadi buruk kalau dakwah tauhid dilupakan. Sibuk dakwah seperti itu. Padahal untuk menjadi jujur, amanah, baik hati, gemar menolong, haruskah jadi orang Islam? Haruskah jadi orang Islam? Enggak. Ada nggak orang Buddha yang baik, jujur, amanah? Banyak. Orang Hindu Konghucu yang baik, jujur, amanah, gemar menolong ada? Banyak. Yang nggak ada itu orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani bertauhid. Nah itu nggak ada. Yang bertauhid hanyalah satu, kaum muslimin. Maka satu-satunya dakwah tauhid adalah Islam. Disinilah maka para dai, para duat tidak boleh hilang kesabarannya. Terus dakwahkan. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Banyak sekali fikul hadis dari hadis ini. Saya pilihkan beberapa saja di antaranya. Jawazud du'ai 'alal kuffari wa talabi dzalik. Bolehnya mendoakan buruk untuk orang-orang kufar. Kan Nabi nggak bilang, oh nggak boleh, kamu minta doa seperti itu nggak boleh, nggak kan? Nabi bilang, walakinnakum tastajilun, engkau buru-buru. Masalahnya cuma buru-buru, bukannya nggak boleh, boleh, tapi buru-buru. Gitu. Nanti pada saatnya beliau akan berdoa memohon kepada Allah, lalu orang-orang kafir itu dihancurkan, diminasakan, dimatikan. Berarti kan doa buruk kan? Hancurkan mereka ya Allah, doa buruk kan? Boleh. Bahkan untuk sesama muslim pun boleh. Boleh mendoakan buruk kepada sesama muslim dengan syarat satu, si muslim ini menzalimi kita. Si muslim ini menzalimi kita. Yang kedua, si muslim ini menghina Islam, menghina syariat, menghina hadis, menghina ayat. Kan ada kan orang-orang Islam tapi mencaci maki hadis. Nah, ini boleh didoakan buruk. Yang ketiga, doa buruknya itu hanya keburukan dunia. Jadi keburukan akhirat nggak boleh. Ya Allah, bangkrutkan perniagaannya, boleh. Bikin dia sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, boleh. Hancurkan keluarganya, boleh. Masukkan dia ke dalam neraka, nggak boleh. Ya, siksa dia di alam kuburnya, nggak boleh. Ya, yang boleh cuman keburukan dunia. Dunia apa sih sementara ini? Adapun yang kekal abadi selama-lamanya adalah akhirat. Nah, untuk akhirat tidak boleh saling mendoakan buruk. Ya, jadi bisa juga begini, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, masukkan dia nanti ke dalam surga,
tapi di dunia ini bikin dia sakit perut berbulan-bulan ya Allah. Boleh. Dengan syarat kita didolimi oleh dia ya. Jadi sebetulnya kita saling mencintai, karena cinta yang sebenarnya adalah nanti di surga. Nah cuman di dunia ini karena dia sakit hati, hancur hatinya, dizolimi, boleh mendoakan buruk. Itu banyak contohnya dari Nabi, dari para sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-mu'minu yasbutu ala aqidatihi walau nusyira bil manasyir. Seorang mukmin, seorang muslim itu tetap teguh dalam akidahnya walaupun kepalanya digergaji. Alhamdulillah, dahsyat sekali. Ya, ada yang lebih dahsyat dari kepalanya dibelah dua pakai gergaji. Kayak apa rasanya? Dalam keadaan seperti itu, seorang mukmin tetap teguh dengan keimanannya, tidak kemudian menjadi murtad. Kalau toh terpaksa ya ucapan saja, seperti Ammar bin Yasir tadi. Adapun hatinya tetap teguh dengan keimanan. Al-ibtila'u min lawazimil iman fi kulli waqtin. Yang namanya bala, ujian, cobaan itu otomatis sesuai dengan keimanan seseorang. Nggak mungkin orang yang beriman lalu tidak diuji. Pasti akan diuji. Apa ujiannya? Macam-macam, terserah Allah. Ya. Kadang kita ingin diuji dengan ujian harta lah, miskin nggak apa-apa lah. Nggak taunya dibikin kaya, malah dibikin keluarga yang berantakan, misalnya ujian ya. Kita ingin diuji dengan sakit, nggak taunya malah kita diuji dengan kesehatan, malah diuji dengan kemiskinan. Nah seterusnya, terserah Allah. Dalam hal ini kita tidak boleh milih. Ya Allah, ujilah aku dengan ujian nggak boleh. Yang boleh, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ujilah dengan sesuatu yang kami sanggup memikulnya. Jangan uji kami dengan sesuatu yang kami nggak sanggup memikulnya. Gara-gara nggak sanggup lalu kami korupsi, lalu kami zina, lalu kami kedukun, lalu kami murtad. Jangan ya Allah. Doa ini menunjukkan bahwa hal itu ada apa tidak ada. Orang baik, rajin sholat, rajin ngaji, diuji dengan sesuatu lalu nggak kuat, lalu dia berbuat maksiat, lupa sholat, lupa ngaji, malah korupsi. Ada nggak? Ada nggak? Ya banyak. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada doa seperti itu. Masa Allah mengajarkan doa yang nggak ada? Ya, berarti mungkinkah Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita nggak sanggup memikulnya? Mungkinkah? 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 Ya mungkin sekali. Kalau nggak mungkin, nggak ada doa seperti tadi. Berarti sia-sia dong doanya. Dan di kiri kanan berapa banyak kita lihat. Tahun 2000 sampai 2005 kayak apa dakwah kesana kemari, luar biasa, mentereng namanya. Diuji dengan jabatan. Nggak kuat. Korupsi. Sekarang di penjara, suka miskin. Berarti dia diuji dengan jabatan nggak kuat. Nah, tahun 2000 Allah tahu nggak kalau si fulan ini diuji dengan jabatan nggak kuat? Ya pasti tahu lah. Masa Allah nggak tahu? Allah kan maha tahu. Allah tahu si fulan ini kalau aku uji dengan jabatan nggak akan kuat, pasti dia akan korupsi. Tapi biarin, terserah Allah. Allah yang Tuhan kok. Masa kita ngatur-ngatur Tuhan? Allah yang Tuhan, Allah yang mengatur. Siapa yang akan dibikin masuk surga? Siapa yang akan dibikin masuk neraka? Terserah Allah, bukan terserah manusianya. Gitu.
Jadi antum jangan mau dibohongi sama para motivator-motivator itu, termasuk motivator Islam. Oh, nggak mungkin Tuhan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Nggak mungkin gimana? Orang ribuan terjadi. Ya. Kalau Tuhan menguji kita dengan jabatan, berarti Tuhan tahu kita akan kuat dengan jabatan itu. Kalau Tuhan menguji kita dengan kekayaan, pasti Tuhan tahu bahwa kita akan kuat diberi ujian dengan kekayaan itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Berapa banyak orang yang waktu miskin baik, malah suka berderma, rajin ke masjid, begitu kaya lupa. Berarti kan dia nggak kuat. Tapi Allah uji juga. Maka ucapan yang mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup memikul, ini ucapan beracun. Jadi seolah ketika kita diuji dengan jabatan, berarti Allah tahu saya pasti kuat. Kan jadi sombong itu. Ya. Mungkin mereka salah faham dengan ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dikiranya terjemahannya seperti itu. Tidak mungkin Allah menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Ini terjemahan yang salah, pemahaman yang salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha artinya tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang sesuatu itu tidak sanggup dilakukan oleh seseorang. Allah wajib bagi kita sholat berdiri, nggak boleh duduk, nggak sah. Sholat wajib ya. Tapi saya sakit, asam urat, apa keseleo, apa terkilir, saya nggak bisa berdiri, bisanya duduk. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang. Puasa Ramadan wajib. Nggak puasa Ramadan tidak punya alasan yang syar'i, maka tidak bisa dibayar walaupun dengan puasa seumur hidup. Ya, si fulan nggak puasa dan nggak dosa. Kenapa? Karena sakit. Boro-boro puasa orang 4 jam sekali harus minum obat. Ya, 3 jam nggak kemasukan apa-apa, gemeteran, pusing karena sakit. Bolehkah dia tidak berpuasa? Boleh. Itu makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham ya? Satu lagi. Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an umurin mustaqbaliyatin. Nabi menghabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Apa yang terjadi 100 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang, bahkan 1000 tahun yang akan datang, Nabi menghabarkan. Bukan Nabi tahu ya, nggak tahu. Nabi cuman niruin ucapan Allah, menyampaikan bisikan Jibril aja, ya, bahwa nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat, bahwa nanti akan ada seorang pengendara dari Son'a sampai Hadramaut tidak takut siapa-siapa karena saking amannya, gitu ya. Nanti akan ada wanita-wanita yang jalan melenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta. Yang wanita ini tidak akan mencium bau surga. Sedang kita saksikan. Kebenaran sabda Nabi ini sedang kita saksikan. Ya. Dan betul-betul mereka jalannya melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Dan itu di panggung. Ketika mereka jalan dari sumur, dari dapur ke kamarnya biasa aja. Tapi begitu jalan di panggung itu betul-betul melenggak-lenggok. Ya, betul-betul mereka berpakaian tapi telanjang, kita semua tahu. Rambutnya kayak apa kita semua tahu. Ya. Itu di zaman Nabi kan belum ada. Di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum ada saya kira. Ya. Peragaan busana itu kan nggak ada. Ada mungkin 100 tahun belakangan ini. Kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan hampir setiap zaman ada.
Rasul wafat, Abu Bakar menyaksikan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wafat di zaman Umar, Umar menyaksikan sabda-sabda Nabi yang disaksikan kebenarannya oleh Umar. Begitu pula Utsman, Ali lebih-lebih, ya. Ali menjadi pelaku, ya. Jadi pelaku atas ucapan Nabi, membunuh mereka adalah pahala besar. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak muda yang mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, dan seterusnya, ahli ibadah, tapi dibantai habis oleh Ali bin Abi Thalib atas pesan Nabi SAW, karena mereka ini khawarij. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.